Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Intani dengan NIM 19103011104 dari semester 4 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih kontemporer, yaitu KB, imunisasi, dan bayi tabung. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai KB atau keluarga berencana. Jadi, keluarga berencana itu merupakan suatu slogan di era modern yang mendoktrin anggota masyarakat untuk melakukan perencanaan jumlah anak yang akan dilahirkan dalam suatu rumah tangga. Untuk itu dilakukan penanggulangan kehamilan dengan program keluarga berencana atau KB ini. Program ini dilakukan dengan alat teknologi kedokteran yang modern maupun dengan cara tradisional. Dalam kajian fikih Islam itu sendiri, pernah terjadi bagaimana perilaku pencegahan kehamilan dengan cara azl. Walaupun hal tersebut menuai kontroversi dan perbedaan pandangan dari para ahli fikih. Perilaku ini dianggap oleh sebagian ahli sebagai perilaku KB alami yang dibolehkan. Nah, dengan dasar pertimbangan tersebut, maka menurut ajaran Islam, salah satu manfaat perkawinan adalah memperoleh keturunan. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar dan menjadi beban atau tanggungan orang lain. Di luar tujuan itu, maka upaya mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula dengan keluarga berencana atau KB yang dilaksanakan untuk pencegahan kehamilan. Dalam keadaan darurat, upaya ini diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari suami istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan rohani. Sumber yang saya dapatkan yaitu dari Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i volume 6 nomor 1 yang berjudul Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadis dari Emilia Sari tahun 2019, dan juga sumber yang saya dapatkan dari buku modul teori AIK 4. Selanjutnya adalah imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Quran Surah Yunus ayat 57. Bahkan pentingnya kesehatan di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmani, tetapi juga dari aspek rohani. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya. Salah satu cara yang ditempuh agar seseorang dan masyarakat bisa memperoleh tingkat kesehatan yang tinggi adalah dengan cara melakukan imunisasi. Masalah imunisasi dan vaksinasi merupakan masalah hukum di dalam Islam yang menyangkut masalah ijtihadiyah. Yang dimaksud dengan ijtihadiyah adalah konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh, berpikir untuk mencari sandaran Al-Quran dan hadis karena peristiwa itu belum terjadi di zaman Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, kalau ada yang berpendapat bahwa status hukum imunisasi dan vaksinasi itu halal, pastilah pendapat itu tidak didukung secara bulat oleh semua ulama. Oleh karena itu, masalah halal dan haramnya imunisasi dan vaksinasi menjadi perdebatan yang sengit dan bahkan panas, baik di luar negeri maupun di Indonesia, terlebih lagi di negara kita yang mayoritasnya Muslim. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi, secara umum baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya, maka secara umum Fatwa MUI memutuskan antara lain, yang pertama, imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis, maka hukumnya adalah haram. Yang keempat,
Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat ataupun kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya, dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Yang kelima, imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Baik, sumber yang saya dapatkan adalah dari buku modul teori AIK 4. Baik, yang terakhir mengenai bayi tabung. Nah, sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak. Karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dalam rahim istri. Padahal sperma suami dan ovum istri dalam keadaan sehat, dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah jika dapat bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem yang namanya bayi tabung. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Menurut Majelis Tarjih, mengenai proses bayi tabung ini dapat dibenarkan oleh agama Islam, karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansari, ia berkata, "Aku pernah beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami, antara lain beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditempatkan ke faraj istrinya. Dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke faraj yang bukan istrinya yang tidak melakukan akad nikah yang sah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa ayat 21. Baik, sumber yang saya dapatkan dari buku modul teori AIK 4. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.